Kita akan berbicara tentang persembahan yang benar. Dalam Roma 12 ayat 1. Yuk, saya undang sekali lagi, maaf, kami berdiri karena cuma satu ayat. Baca bersama-sama, amin. Ya, karena cuma satu ayat ya. Baca bersama-sama. Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ketika saya baca ayat ini dan ketika saya mengambil suatu tema tentang persembahan yang benar, timbul dalam satu benak pemikiran saya. Kalau ada suatu persembahan yang benar, berarti ada juga persembahan yang tidak benar. Setuju? Karena kalau kita berbicara persembahan, kita akan berbicara juga persembahan itu tidak berdasarkan nilai, ya, atau dalam arti mungkin coba bayangkan, persembahan itu tidak berdasarkan nilai. Itu bisa berkata uang atau persembahan itu sendiri barang. Bukan juga berarti persembahan itu berdasar pada suatu paksaan atau sesuatu yang belum ada. Maksudnya, saat kita memberikan suatu persembahan, saat Tuhan menuntut kita memberikan suatu persembahan, itu bukan berarti kita nggak punya. Allah menghendaki kita memberikan suatu persembahan yang benar. Berarti di dalam hidup kita sudah ada. Yang arti kata-kata ya. Allah menghendaki kita memberikan persembahan. Saya ulang sekali lagi. Berarti Dia mengerti bahwa kita ada. Oleh sebab itu, persembahan yang benar itu berdasar apa? Saya mencoba menemukan persembahan yang benar adalah berdasarkan akan kesadaran pribadi. Loh, maksudnya itu apa? Kok persembahan yang benar berdasarkan akan kesadaran pribadi? Iya. Pribadi yang sadar akan keberadaan dan posisinya di hadapan Allah. Dalam tulisan ini sebenarnya Paulus ingin mengubah suatu mindset, pemikiran. Paulus sedang membawa kepada suatu perubahan pikiran, di mana pada mulanya orang itu berpikir bahwa orang itu dapat sampai kepada Allah, orang itu dapat datang kepada Allah. Itu biasanya itu dalam pikiran secara hukum Taurat, orang itu karena dia itu berbuat baik. Berbuat baik itu macam-macamnya banyak, ya kan? Dan memberi sedekah, dengan memberi korban, ya kan? Memberi korban dianggap itu sebagai perbuatan baik untuk. Dari Taurat juga loh mengajarkan demikian. Sepertinya dengan kita memberi korban, kita bisa mengurangi dosa kita. Itu pandangan daripada Taurat kalau kita baca. Tetapi Paulus memberikan suatu pandangan, Paulus memberikan suatu dasar. Makanya di dalam makna persembahan yang pertama itu memiliki suatu dasar. Makanya dasar daripada persembahan yang benar itu jelas.
sempat saya bertanya, ini kan kalau nggak salah perenungan dari Selasa. Kalau yang mengikuti mesbah keluarga, waktu itu saya sempat ngomong, loh apa sih yang menjadi dasar sebenarnya ketika kita di hadapan Allah bisa mempersembahkan tubuh? Dasarnya itu cuma satu, yaitu dikatakan demi kemurahan Allah. Makanya dikatakan dalam ayat itu, coba. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan. Jadi Paulus menasihatkan, Paulus memberikan nasihat, itu dasarnya bahwa ketika titik-titik di belakangnya itu satu perkara, yaitu adanya kemurahan Allah. Loh, mengapa kemurahan Allah diangkat? Mengapa kemurahan Allah ditonjolkan bagi Paulus? Karena Paulus ngerti Taurat tidak menjamin, perbuatan baik tidak menjamin, kurban tidak menjamin. Yang menjamin adalah kemurahan. Makanya kalau kita lihat, coba di beda lagi tentang arti kemurahan itu sendiri. Itu dari bahasa Yunani, oiktirmos, itu memiliki arti belas kasihan atau kasih sayang. Bahkan ada satu teologi mengatakan kemurahan itu adalah manifestasi atau perbuatan nyata dari belas kasihan. Jadi bukannya sekedar belas kasihan, tetapi adanya satu manifestasi, ada suatu perbuatan nyata, tindakan nyata dari belas kasihan. Dan itu Allah tunjukkan, itu Allah nyatakan di dalam kemurahannya, yaitu tentang keselamatan. Kalau kita lihat, coba dibuka Roma 3. Kita lihat terlebih dahulu pandangan, karena kita tidak bisa lepas tulisan-tulisan Paulus itu dari kitab Roma ini. Kitab Roma, kalau sebenarnya kita baca Roma 3, 10 sampai 19 itu menyatakan bahwa keadaan manusia. Makanya dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, 10 lihat. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semuanya telah menyeleweng, semuanya tidak berguna, dan tidak ada yang berbuat baik. Di pandangan Allah, orang berbuat baik itu sebenarnya tidak ada. Sebelum adanya apa? Nanti kita belajar. Sebelum adanya kemurahan Allah ini, pandangan Allah perbuatan baik itu tidak ada artinya. Sebab apa? Kalau langsung dibaca pada ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa. Di pandangan Allah, manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemurahan. Jadi orang yang belum ada dalam Kristus, saya tegaskan, orang yang belum ada dalam Kristus, bukan Kristen, bukan cuma agama Kristen, banyak orang Kristen yang belum ada dalam Kristus. Maaf, bukan berarti orang yang jaminan orang yang dalam gereja sudah ada dalam Kristus. Orang yang tidak memiliki pengalaman pribadi, orang yang tidak memiliki kesadaran pribadi dalam dirinya bahwa telah ditebus dan percaya pada Yesus, orang itu belum ada dalam Kristus.
di dalam ayat selanjutnya kalau dijelaskan. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia Allah, kasih karunia telah dibenarkan. Sekali lagi, kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi pembenaran itu cuma-cuma. Karena apa? Karena ada di dalam penebusan Kristus Yesus. Jadi oleh karena penebusanlah manusia boleh dibenarkan. Makanya ketika saya pernah singgung kalau beberapa khotbah yang lalu dari Korintus, secara posisi Korintus itu masih berdosa. Karena sekali lagi, orang di dalam Tuhan bukan berarti langsung bin salah bin. Orang ketika terima Yesus langsung berubah. Ya, yang dulunya beradalan terima Yesus langsung berubah, langsung jadi seperti malaikat. Enggak. Itu ada satu proses. Ya. Ada suatu proses. Dan proses itu proses yang mungkin bisa setahun akan jadi. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Bahkan proses itu bisa lama. Tetapi yang jelas, orang yang ada dalam Kristus pasti menuju kepada Kristus, sama seperti Kristus. Contoh, orang yang ada, orang yang percaya Yesus, contoh, orang yang percaya Yesus pasti menuju sama seperti Kristus. Jadi kalau kita saat ini, pertanyaannya, kita belum menuju kepada sama seperti Kristus. Kenapa? Percaya itu pasti bawa perubahan. Makanya menurut saya, keselamatan itu pasti. Ya, keselamatan itu pasti. Saya berpegang pada Efesus 1 ayat 13. Orang percaya pasti diselamatkan dan ada namanya apa? Roh Kudus, betul ya? Roh Kudus untuk meteraikan sampai. Makanya ketika arti meterai, kita memakai meterai itu adalah satu tanda sampai akhir. Terus pertanyaannya, kalau pasti, berarti orang yang dalam gereja pasti masuk Kristen masih? Oh enggak. Jangan bicara orang Kristen itu pasti percaya Yesus. Oh berarti yang berdiri di sini, yang pelayanan di sini mungkin saya atau yang pembicara pasti percaya Yesus. Itu yang mungkin pribadi. Karena orang yang percaya Yesus, sekali lagi, sama. Orang yang percaya Yesus pasti menuju seperti Kristus. Ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan kebenaran karena iman. Jadi semua itu diterima oleh karena iman. Makanya kalau lebih jauh dikatakan dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Dan karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada zaman kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Pembenaran itu karena iman. Makanya Roma, kalau nggak salah Roma 10, nggak salah. Roma 10, 9.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena apa? Karena dengan hati orang percaya. Dimulai apa? Hati orang dari dalam. Hati orang percaya. Ayat 10, dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dimulai dari mana? Dari hati. Iman itu dimulai dari hati, dan keluar daripada mulut akan berani berkata Yesus adalah Tuhan. Bukan dari mulut dulu. Maksudnya tadi bukan dari mulut dulu. Makanya bukan orang yang ngomong aku percaya Yesus, aku selamat. Ya, bukan orang yang semua orang yang ngomong aku percaya Yesus pasti selamat. Ini kalau begitu gampang sekali, aku cuma sekedar ngomong aku percaya Yesus selamat. Gampang. Nyeluk tukang becak apa tukang apa? Ngomong baik, aku percaya Yesus selamat. Karena percaya Yesus itu bukan dimulai dari mulut. Percaya Yesus itu dimulai dari hati. Paham? Paham kata ini? Mengapa dari hati? Karena ketika percaya Yesus akan dimulai daripada hati, maka seseorang akan menjadi kuat. Kalau ada keselamatan di luar Yesus, kalau ada keselamatan di luar Yesus, mungkin aku akan mengikuti Dia. Tapi sayangnya keselamatan itu cuma ada dalam Yesus. Dan di dalam Yesus pasti ada kesengsaraan. Kenapa? Dalam Yesus itu pasti mengizinkan yang namanya penderitaan, pikul salib. Makanya seringkali konsep pemikiran kita seringkali salah. Makanya sekali saya katakan, kita ini seringkali salah. Pandangan kita ini seringkali dibuat salah. Salah mengapa? Karena kita ini seringkali mengatakan bahwa mengenai Yesus itu pasti nggak salah dalam arti. Tetapi kalau cuma kita mengejar kalau mengejar kita akan diberkati, keluarga kita diberkati, kemudian usaha kita lancar, apa-apa lancar. Tidak dibarengi mengikuti Yesus ada sengsara. Itu bahaya. Ketika ada problema yang besar, problema besar di hadapan semuanya, di hadapan Tuhan itu kecil. Kalau mengikuti ceritakan Tuhan, mungkin kau berkata, Tuhan aku tidak kuat Tuhan, aku diserahkan akan membantu Tuhan, aku sudah. Saya pun juga pernah alami. Ketika ada suatu berita, bukan berarti saya ini seorang Superman, seorang pengkhotbah itu seorang yang pasti kuat. Bukan berarti pendeta itu kuat, ibu pendeta kuat, pak pendeta kuat, belum tentu. Yang membedakan apa? Cuma kita bisa pandang pada Yesus, itulah sumber kekuatan. Ya kan? Beban boleh berat, tapi pengakuan dari iman itulah melahirkan kekuatan yang daripada Tuhan. Ini adalah keadaan orang yang sebelum percaya Yesus. Gambar yang kedua, ketika ada Kristus, itu menjadi penjebakan, sehingga hubungan antara manusia yang berdosa kepada Allah yang suci itu menjadi tersambung. Sampai paham ya? Nah, secara cepat, bagian yang kedua, kalau kita sudah ngerti dasar, makanya sebelum orang Kristen kalau ngerti dasar ini, sekali lagi, kalau kita di antara kita di gereja ini yang beribadah di depan, kita tidak ngerti dasar ini, bahwa keselamatan itu karena anugerah.
Keselamatan itu karena percaya kepada Yesus secara pribadi, mengaku dari hati, keluar daripada mulut. Kalau kita nggak ngerti itu, cuma karena kita ke gereja, karena kita ikut orang tua, karena saya ke gereja, karena saya ayo mana gereja, ayo mana gereja. Karena ke gereja, aku orang kepenak Pak Pendeta, aku orang kepenak Om Hendro. Itu bukan jadi dasar. Engkau datang ke gereja, engkau datang beribadah, dasarnya harus jelas. Karena engkau punya kesadaran pribadi, kemurahan Tuhan. Yang nanti katakan amin. Yang kedua, setelah kita ngerti, barulah kita dikatakan ayat yang ke selanjutnya, barulah kita mempersembahkan tubuh. Itu perlu bicara tentang cara. Cara persembahan yang benar ketika dasarnya adalah kemurahan Allah, caranya adalah mempersembahkan tubuh. Nah, kalau kita melihat arti kata antara mempersembahkan dan persembahan itu beda di dalam bahasa asli. Nah, arti persembahan itu kalau kita lihat dalam arti mempersembahkan itu memiliki arti menyerahkan atau menyediakan. Arti lain daripada mempersembahkan itu yaitu menyediakan atau menyerahkan. Mempersembahkan sebagai apa? Yaitu mempersembahkan untuk menjadi persembahan. Nah, persembahan itu dari bahasa Yunani tausia yang artinya korban, atau bisa juga memiliki arti pengorbanan. Jadi tausia itu yaitu persembahan, itu artinya ada sesuatu yang dikorbankan, ada sesuatu yang direlakan, ada sesuatu yang diberikan, ada sesuatu yang dikeluarkan. Itu arti daripada persembahan. Jadi arti korban itu ada sesuatu yang dikeluarkan, ada sesuatu yang dibayar, ada sesuatu yang mungkin juga dibakar. Karena konsep pengorbanan, kalau kita lihat dalam konsep PL, itu konsepnya itu konsep lembu atau sapi yang dibakar. Jadi ada sesuatu yang dibakar untuk pada akhirnya menjadi sesuatu yang harum. Itu persembahan. Makanya dari kata itu, makanya demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kalau tubuh ini berbicara memang betul-betul tubuh secara jasmani, tubuh secara jasmani. Nah, mempersembahkan tubuh sebagai apa? Dikatakan sebagai persembahan yang hidup. Nah, saya ketika juga membaca, saya coba, makanya saya ini juga lagi senang membedah satu ayat. Mengapa dikatakan hidup? Mengapa dikatakan hidup? Itu dari bahasa Yunani sao. Nah, itu memang hidup itu bisa berarti memang hidup. Ya, yang pertama, hidup itu memang berarti hidup. Nah, ada arti lain. Hidup itu memiliki arti hidup kembali. Hidup kembali atau sembuh. Maksudnya apa? Jadi sao ini memiliki arti bahwa hidup yang telah diubahkan. Sao itu artinya hidup yang telah diubahkan. Jadi yang dipersembahkan itu bukan sekedar tubuh yang tidak berubah, dalam arti belum percaya Yesus, belum mengalami satu perubahan, tetapi mempersembahkan tubuh yang dimaksud ini adalah tubuh yang telah diubahkan. Dalam arti
Nah, dulu suka mungkin menempeleng si istri, sekarang jadi gak suka menempeleng istri. Dulu jadi istri yang suka cacat. Katanya memang yang jadi senjata si perempuan itu kalau ngomong itu, kalau belum 10.000 kata jangan diumpengin dulu. Jadi itu kan kalau jadi senjata juga buat perempuan. Ini kan aku belum menemui namanya repot juga gitu, ya kan? Karena di dalam Tuhan harus berubah. Makanya persembahan yang hidup itu persembahan yang bukan sekedar hidup itu biasa, tetapi hidup yang telah berubah. Maka ada satu catatan lain, makanya saya juga baca satu catatan lain, satu pernyataan daripada seorang teolog yang mengatakan tentang Saul ini bagus, yaitu apa? Menjadi siaran langsung. Maksudnya apa? Hidup itu dapat ditonton. Paham? Jadi kehidupan itu dapat ditonton, menjadi berkat, itulah maksudnya. Mempersembahkan tubuh adalah mempersembahkan hidup yang dapat menjadi berkat. Makanya Paulus katakan, engkau hanya menjadi suratan dan bukan. Saya punya cerita, ada teman kalau di gereja, waduh, luar biasa. Tapi kalau sudah di rumah, ketika ketemu pegawainya, ngomong ke binatang keluar semua. Apakah itu persembahan yang hidup sebagai siaran langsung? Paham? Apakah itu? Persembahan itu harus kudus. Yang kedua, cepat. Kudus itu memang berarti murni. Kudus itu memang berarti suci. Tetapi kudus juga berarti dipisahkan. Pemurnian itu lama. Pemurnian itu gak enak. Tapi pemurnian itu jadi emas. Yang Amsal katanya. Pemurnian itu harus dilakukan. Untuk jadi umat yang mempersembahkan di samping hidup, persembahan yang kudus, itu gak enak. Mempersembahkan sesuatu yang kudus, maaf, mata ini seringkali menggoda, hati ini seringkali ada kepingin ini, ada kepingin ini, ya. Tangan kadang-kala ini melakukan sesuatu, dan itu perlu dikatakan engkau yang memiliki hidup sangat. Pengajaran daripada Yesus, jangan oleh karena tanganmu engkau masuk neraka, jangan oleh karena matamu engkau masuk neraka, cukil kalau memang menjadi orang. Yesus katakan secara itu memberikan satu apa? Satu pemahaman. Ketika mempersembahkan kepada Tuhan harus kudus. Dan yang ketiga, secara cepat juga dikatakan berkenan. Berkenan memiliki arti sangat menyenangkan. Itu sebelumnya, itu perlu di samping tadi hidup kudus berkenan. Berkenan itu memiliki arti sangat menyenangkan atau dapat diterima. Jadi persembahan yang benar itu menyenangkan. Ingat antara Kain dan Habil. Mengapa Tuhan senang akan persembahan daripada Habil? Dikatakan persembahan itu harum dan persembahan Kain.
Persembahan yang menyenangkan diterima. Oleh sebab itu jadikan hidupmu bukan hanya sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, tetapi berkat. Dan pada bagian yang ketiga, persembahan yang benar itu akan menjadi ibadah yang benar. Mengapa? Kalau kita lihat arti ibadah, lainnya itu memiliki arti. Ini yang saya tangkap. Yang lainnya itu ada beberapa arti. Tetapi saya menangkap pernyataan ini sangat bagus. Arti ibadah yang sebenarnya itu pelayanan dan penyembahan kepada Allah yang sesuai dengan syarat. Syarat apa yang dimaksud? Yaitu syarat yang di atas. Hidup, syaratnya apa? Kudus, syaratnya apa? Jadi pelayanan atau penyembahan yang benar untuk menjadi satu ibadah adalah yang sesuai dengan satu, hidup, kudus, dan benar. Sekali lagi, kiranya ini menjadikan satu pemahaman baru ketika engkau datang, ketika engkau hadir di tempat ini. Sudahkah engkau memiliki satu kesadaran pribadi yang mendasar bahwa engkau ada oleh karena kebenaran? Engkau ada oleh karena kebenaran. Dan itu yang mendasari engkau ada. Engkau melakukan, engkau melayani, engkau menyembah, engkau memuji, engkau berdoa. Itu yang melandasi semua. Kiranya renungan singkat ini melalui firman terus membawa kita untuk hidup pada akhirnya sama seperti Dia.
Oleh sebab itu ketika Tuhan mempercayakan anugerah itu, biarlah kami mempersembahkan hidup kami dengan hidup yang berkenan, hidup yang kudus seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan meteraikan firman ini supaya setiap kali kami datang kepadamu, setiap kami melayani, setiap kami masuk dalam rumah-Mu, setiap kami beribadah, kami persiapkan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, supaya lewat beliau hidupnya terus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap kami semuanya diberkati dan tidak ada seorang pun yang terlewatkan oleh karena berkat firman ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan terus menyertai kami sampai kami pulang dengan kasih pemurahan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita akan angkat tangan kita sama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan Bapa di surga dan dengan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai dengan kemuliaannya yang kekal. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.